Gila nih orang serem banget ya, bapak-bapak kayak gini rambutnya gondrong lagi kan, pasti rambutnya gondrong lepas, buset, kaget gua. Anjir. Tapi komen-komennya Pril kok jatuhnya nggak kayak anak SMA ya, kayak anak SD. Makanya tadi bilang kayak ngeselin di film. Ya, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Nandika di episode 52 Breakdown Bros Podcast. Dan kali ini tetap It's Nothing But Movies, tagline-nya harus gue sebutin. Karena hari ini gue kedatangan tamu spesial. Di kiri gue udah ada 4 anak muda berbakat pemeran dari Gita Cita dari SMA. Tepuk tangan dulu. Yeay. Ada Prilly, saya Abraham, Fadi Alaidrus, Arla Ailani. Terima kasih banyak sudah datang dan mau join di podcast gue. Dan gimana nih, kalian kan memerankan karakter yang dulunya itu nyokap bokap gue ngefans banget sama Mas Rano Karno dan juga Tante Yesi Gusman. Nyokap bokap kita juga. Sama kan? Dan kita kan Gen Z ya, yang awalnya juga gue pikir kayak ini diperanin sama Rano Karno sama Yesi Gusman gitu, yang dulunya udah ikonik banget. Dan sekarang diperanin sama Prilly dan juga Yesaya. Berat nggak sih meranin karakter kayak Gali dan Ratna di film seperti ini? Pastinya kesulitannya itu, kalau aku sendiri ada dua. Dari emosional dan teknikalnya. Karena cerita Gita Cinta dan peran Galih itu adalah peran dan cerita yang sudah sangat melegenda. Dan kita mau nggak mau harus bisa membawakan itu sesuai dengan ekspektasi orang-orang di luar sana. Apalagi ada om-om kita, tante, terus angkatan generasi 80-an, 90-an, 2000-an ke atas itu kan pasti kan siapa yang nggak tahu Galih dan Ratna. Benar. Dan mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan ekspektasi mereka gitu kan. Iya. Itu sih pertama kalau emosionalnya. Yang kedua dari teknikalnya itu karena dari bahasa baku, terus abis itu intonasi dialog itu harus disesuaikan juga sampai pas kita waktu itu persiapan. Jadi untuk ngomong satu kalimat dan itu harus disuruh ngomongnya itu lambat. Jadi misalkan aku mau pergi ke kincir misalnya gitu. Itu benar-benar disuruh aku mau pergi ke kincir. Jadi kita harus jelas ya? Iya, dibiasakan seperti itu. Itu kesulitan. Pakai bahasa baku yang tadinya lo gue kan hari-hari. Iya. Dan Ratna sendiri yang diperankan oleh Prilly, menurut lo sendiri nih Pril, zaman sekarang tuh masih relate nggak sih cerita seperti Ratna itu yang mereka menjalankan hubungan dengan Gali tapi bokapnya nggak suka gitu. Menurut tuh masih relate nggak zaman sekarang dengan cerita seperti itu? Justru relate banget sih. Jadi walaupun film ini tuh dikemas di tahun 80-an, tapi sebenarnya isu yang diangkat tuh isu-isu zaman sekarang gitu. Cinta nggak direstuin orang tua, pasti anak-anak zaman sekarang juga suka ngalamin. Relate. Cinta pertama, pacar-pacaran waktu SMA gitu kan. Pasti ya Gen Z juga ngalamin itu gitu. Apalagi nggak direstuinnya karena perbedaan kelas sosial. Itu kan yang lagi heboh-hebohnya juga. Betul. Kan di sosial media gitu. Misalnya cowoknya kerjaannya apa, ceweknya apa, terus cowoknya insecure, nggak berani ngedeketin. Atau misalnya cowoknya udah mapan banget, ceweknya juga masih belum gitu. Ceweknya juga jadinya insecure gitu. Kayak gitu-gitu kan hal yang sering kita rasakan gitu dan terjadi di zaman sekarang. Jadi sebenarnya isu kayak gitu tuh relate banget. Relate banget ya. Karena ada yang nggak berubah dari tahun 80-an ke sekarang. Apa tuh? Pendapat orang tua kita kalau nyari jodoh tuh harus bibit bebet bobot. Betul. Sampai lagi. sekarang orang tua tuh mau zamannya udah kayak sekarang pun tetap kalau anak nyari jodoh pasti bibit bebet bobotnya dilihat gitu. Nggak bisa tuh kita, walaupun backgroundnya ini tapi dia baik. Kayaknya pasti orang tua akan kayak tahu apa kamu, kita lebih pengalaman, pasti gitu kan. Kan kita kan nggak bisa makan kebaikan orang lain kan, makannya tetap makan nasi dan ayam gitu kan, pakai uang dong. Betul, ya kan? Dan orang tua juga pasti akan nasihatin kita dengan pengalaman papa lebih banyak gitu kan. Sampai sekarang tuh orang tua masih kayak gitu, jadi kemarin, ya relate banget. Gue merasakan relate-nya tuh ketika Dwi Sasono marah tuh. Gila nih orang serem banget ya, bapak-bapak kayak gini, rambutnya gondrong lagi kan, pasti rambutnya gondrong lepas, buset, kaget gua. Anjir, nih Dwi Sasono. Padahal rambut kamu juga gondrong. Aku juga gondrong, tapi gue lebih serem aja kalau di film itu ya. Kayaknya Dwi Sasono cocok nih meranin kayak gini lagi deh. Oke, yang belakang kita belum nanya Ayla dan juga Fadi. Ayla ini? Arla, aku salah. Arla siapa namanya? Arla Ailani, bener. Arla Ailani. Kebalik gila Arla. Lalu di filmnya namanya Erlin. Itu gue suka kebalik-balik, Erlin ya. Anton. Bener kan? Anton kan? Oke. Kalian berdua nih sebagai support sistemnya Erlin itu berarti sebagai support sistemnya karakter Ratna. Anton itu sebagai support sistem ayahnya Ratna. Support sistem ayahnya Ratna. Iya kan? Bener kan?
karakter kalian berdua sebenarnya di film ini berperan sebagai apa sih? Nggak tahu ya, emang kayaknya Erlin itu lebih deket ke karakter aku yang asli gitu. I don't know, kayak aku ngerasanya kalau sebagai temen aku kayak gitu. Aku suportif, agak mau tahu kayak, aduh ada apa sih di hubungan teman-teman aku. Ada satu adegan nanti di filmnya yang sebenarnya nggak ada aku, tapi kayak ada si Nur Handoko, mungkin udah tahu yang surat. Iya, tahu. Itu aku banget, aku kayak aduh aku mau tahu ada kejadian apa nih. Tapi yang gue paling suka adalah adegan dance kalian itu. Itu keren banget. Tapi komen-komennya Pril kok jatuhnya nggak kayak anak SMA ya, kayak anak SD. Lebih parah lagi dong. Karena gue paling kecil kan di tengah. Terus gue gayanya tuh kayak kata temen-temen gue, lo ekspresinya jangan gitu dong Nyet. Kenapa emang? Ekspresi lo kayak anak kecil gitu. Jadi lo gak kayak anak SMA, lo kayak anak SMP. Ya gimana? Tapi memang udah kayak gitu bentukannya kan? Iya bingung ya ekspresi orang jogetnya juga begini-begini gimana? Gini-gini gue ekspresinya harus gimana tapi gitu. Itu kita latihannya on the spot. Oh ya? Cuma sekali latihannya itu. Cuma sekali latihan. Yang adegan nari cuma sekalian. Yang paling jago ngedance di antara kalian siapa? Yang udah ada basicnya? Lu ya? Arla ya. Gue ya? Arla? Iya, juga kan syuting itu soalnya sebelumnya. Iya, sebelumnya aku tapi beda. Aku sebelumnya tari tradisi, jadi beda. Tapi ya aku pole Pria juga. Kita coba sekarang langsung aja di depan sini. Aduh, kebelingan jangan deh. Salah. Tan, gimana Tan? Lu kayaknya di film ngeselin banget deh karakternya ya. Baju dilipat, paling berandal gitu. Kayak kalau ngeliat Gali sinis banget. Di situ sebagai antagonis gimana Tan meranin Tan? Iya, Anton sebagai antagonis kalau menurut gue sendiri antagonis kedua kali ya. Iya, karena antagonis kedua. Antagonis utamanya ya ayahnya Ratna itu. Betul. Jadi Anton adalah musuh Gali di sekolah. Build chemistry-nya sama ayahnya Ratna ada nggak tuh sebelum syuting atau gimana pas reading gitu? Apa lu meraninnya ini kayak biasa aja, gue udah biasa di real life gue emang gue jadi antagonis gitu, enggak? Gue nggak ikut reading. Nggak ikut reading? Nggak ikut reading. Oh langsung syuting Langsung gitu? syuting. Berarti emang lu cocok jadi peran antagonis lu, Fadi? Mungkin ya. Bener mungkin ya? Udah bawaan kali lu. Udah bawaan. Makanya tadi bilang kayak ngeselin di film. Nah ya saya ini, setahu gue ini adalah film pertama. Bener, Film pertama ya. Sebelumnya pernah meranin web series. Web series. Dan film pertama ini pastinya akan berbeda kan treatmentnya sama series kan, atau dari OTT segala macam. Gimana lu pertama kali merasakan kamera yang udah kamera sinema lagi ya, yang menjulur ke lu, terus ada lighting, beradu adegan sama Prilly juga. Pertama-tama ngerasa nggak pede atau gimana? Oke. Kalau gue mungkin dari ini dulu ya, kita bahas dari treatment dari web series ke film. Memang ada perbedaan, sama-sama detail, cuma di saat masuk ke judul ini, gue ngerasain memang persiapannya itu detail ya, apalagi sampai ke setiap karakter gitu. Iya. Sampai pas pertama-tama, selain kita untuk persiapan bahasa baku dan gesture juga, intonasi juga, itu gue sampai dikasih satu buku, itu isinya tuh kayak kata-kata yang puitis. Itu kumpulan puisi gitu isinya, dan gue disuruh baca. Walaupun bukan sebuah cerita, tapi gue mungkin kayak mau ditanemin secara nggak langsung di dalam otak gue kalau ngomong itu sepuitis ini gitu loh. Dan itu sangat membantu. Dan yang kedua, pas gue ketemu Prilly, waduh gue kayak, wah astagfirullahaladzim. Kenapa lo nyebut? Namanya gue tahu beda server. Beda server. Oh padahal ada beda server, saya lupa. Iya bener juga ya, iya bener. Ya terus. Ya, lanjut apa? Jadi pokoknya pas gue ngeliat Prilly, gue kayak, aduh gimana nih cara masuknya nih. Kayak masuk obrolannya gitu loh. Ice breaking. Iya. Oke, terus gimana? Sampai akhirnya ternyata bukan seperti itu ya Prilly, seorang Prilly. Emang sebelumnya lu di otak lu nih lu berimajinasi tuh Prilly orang kayak apa sih? Yes. Hah? Sekarang yang gue lihat tuh dia apa ya? Kayak Waktu sebelum syuting lo ngeliat gue emang kayak gimana? Iya. bekerja sama dengan Menteri Pariwisata. Gitu. Ya, kayak, apakah gue harus masuk dengan permisi, Prilly? Aku ngomong aja, gitu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya, Cuma kalau gue konyol, gue udah kasih lihat gue bolotnya gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Orang juga kayak, ini orang aneh dah, gitu kan nggak mungkin. Bener. Cuma ternyata memang dia juga aneh gitu. Berarti. Saya tuh kan memisahkan pekerjaan dan personal saya kan. Kalau pekerjaannya harus serius gitu. Iya, tapi kadang orang jadi ngeri juga, ngeri. Udah ngeliat sosok Prilly, wah lu gue nggak pede nih gitu kali ya. Karena ya udahlah berjalan, ternyata memang
berupaya untuk masuk ya ternyata masuk sendiri gitu loh. Oh, keanehan-keanehannya itu ternyata nyambung ya. Omongan-omongannya nyambung. Sebenarnya gara-gara setiap dia ngelauk aku selalu ketawa. Walaupun sebenarnya nggak lucu ya, yang lain nggak ada yang ketawa sih sebenarnya. Gitu. Oh, jokes-jokesnya dia masuk ke lu gitu, iya, intinya gitu kan? Iya, kalau bercanda apa gue ketawa gitu. Terus akhirnya kayak, wow sama nih humornya. Emang bener teman-teman? Seperti itu apa? Ya saya di lokasi syuting suka nyeletuk-nyeletuk gitu. Beda banget ya sama Gali ya? Kak Prilly suka ketawa-ketawa ya? Sebenarnya gue emang ketawa sama semua hal. Udah mulai jam 11, 12, jam 1 pagi itu mulai tuh ketawa-ketawa nggak jelas. Iya. Terus di belakang kayak lagi ketawain apa sih? Jakarta Bandung. Oh, Jakarta Bandung. Oh, kan kalian merasakan waktu-waktu yang sama ya? Maksudnya menjalankan kayak berapa hari bareng-bareng gitu kan. Jadi ya udah ke-bonding juga kan di sana. Erlin ini berarti satu produksinya sama nyokap sendiri? Iya. Sama Yunik Priscilla, bener atau salah? Benar. Bener kan? Benar, itu benar. Riset gue bener. Gimana rasanya lo beradu acting sama nyokap lo sendiri? Padahal emang gak ada yang satu frame bareng gitu kan? Ada dong. 2 scene ya? Ada satu scene, satu frame. Yang satu frame. Yang satu scene, yang satu frame bareng. Yang aku nyamperin. Satu frame ada ya? Ada satu frame kita bareng. Nah itu gimana rasanya tuh? Kayaknya seru-seru aja sih. Kalau aku emang dari awal mau mulai syuting, aku udah bilang sama mama kayak kalau nanti ada kemungkinan kita syuting bareng, kita harus bikin batasan gitu. We have to make boundaries. Kayak oke, ini syuting, ini rumah gitu. Ini urusan keluarga, ini urusan kerja. Dan itu yang aku ngelakuin sepanjang reading. Masalahnya mama nggak kayak gitu. Mama sebagai orang, mama itu clingy dan sangat penyayang. Jadi pas reading aku udah sengaja, oke, aku di sini bukan jadi anaknya mama, aku kasih jarak. Aku duduknya nggak di sebelah mama, tiba-tiba duduknya sebelah aku. Tiba-tiba pegang tangan aku kayak mah, salah anak. Di sini kan gue ini sebagai Erlin ya, iya, gitu maksud lu gitu kan? aku bukan anaknya mama hari ini, tolong mah gitu. Ratna. Ini anaknya mah, ini anaknya. Oh jadi malah justru nyokap lu di lokasi syuting jadi clingy juga ya, sama kayak di rumah ya? Iya, tapi ya ujung-ujungnya lancar, kayak gimana pun mama juga jauh lebih senior. Ini kan aku juga membuat jarak buat aku. Ya, oke. Kalau si Fadi, lu di direct sama Mas Monty Tiwa, itu dikasih referensi film gak sih? Untuk peran kayak Anton kayak gini, Di? Ini gue cerita sedikit ya. Iya. Gue ditawarin project ini 1 bulan sebelum syuting, dan setelah itu karena ada berbenturan schedule, jadi gue nggak bisa ngambil. Dan ternyata ada perpindahan schedule, itu bisa bikin gue ikut project ini. Dikabarin pas H-2 syuting. Hari Kamis malam gue casting online. Hari Jumat gue berangkat ke Bandung, hari Sabtu kita langsung syuting di Bandung. Gue belum ketemu semua cast-castnya, baru ketemu pas on set. Bisa dilihat kalau opening ceremony-nya gue masih pakai baju SMA gombrong segala macem, itu belum diapa-apain sama Pak Monty. Sebelum take itu Pak Monty manggil ke monitor buat ngubah sedikit, ada naruh rokok di sini, diumpetin di sini, terus diikat-ikat lagi, dibuka, dikasih tas, ada coret-coretannya juga. Dimodif lagi lah nih karakternya. Iya, dimodif gitu lagi. Ya, jadi ya pendalamannya sambil onset aja gitu. Oke. Jadi karena berbentrokan jadwal, jadi lu nggak ikut reading. Iya. Jadwalnya masih sibuk banget di sekarang tahun ini. Alhamdulillah. Tuh berarti emang banyak rezeki ya kalian semua nih ya. Dan ini kemungkinan besar sih Gali dan Ratna ya bakalan jadi turning point-nya Yesaya Abraham nih menurut gue. Nanti ke depannya. Ya nggak sih, Pril? Menurut lu gimana, Pril, Yesaya Abraham performanya di film ini? Bagus banget. Bagus banget ya. Yang mendak masuk kolam lu ya? Aduh. Kelakuannya gini, gali-galinya sebenarnya gitu loh. Bisa gak kalau dipuji lu cool gitu loh. Thank you Pril gitu. Ya, kayak siapa tuh? Tuh kan kita bercandaannya begitu. Nih, gue pengen tanya sama kalian berdua. Atau enggak, kalian juga bisa jawab yang belakang. Di momen mana yang kalian ngerasa tuh ini adegan yang paling awkward pas di lokasi syuting? Kalau kita nggak ada yang awkward ya kayaknya, adegan Gali Ratna. Udah cair semuanya, nyantai. Pas lempar di kolam. Lempar di kolam? Batu. Yang di danau, Ding. Oh, di danau. Nah iya, lempar batu tuh lumayan awkward karena nggak biasa kan. Oke, iya. Kayak maksudnya zaman sekarang nggak ada yang mengumpamakan apapun pakai lempar batu. Tapi ternyata adegan di 79-nya kayak gitu. Oh, jadi emang lo harus ngikutin. Iya, adegan di 79-nya lempar batu itu jadi adegan ikonik di tahun 80-an. Di mana Rano Karno ngelempar batu, terus Tante Yesi Gusmannya masuk, Ratnanya masuk. Ada apa Galih gitu. Bahkan di yang zaman dulunya tuh kayak singkat tapi ya ternyata itu ikonik gitu. Terus ya Galihnya ngomong kan, kalau batu ini jauh,
berarti kita bisa bersama. Kalau enggak berarti ini. Itu plek-plek kayak gitu adegannya yang zaman dulu. Cuma yang zaman sekarang dibikin lebih emosional si Ratnanya. Kan kalau zaman dulu si Ratnanya tuh pasrah sama omongan Galih kan, kayak lempar terus nggak bisa, ya ternyata tidak sampai, udah gitu. Nah kalau di sini dibikin Ratnanya tuh ada berontaknya dikit lah, sini aku yang lempar gitu kan. Nggak bisa juga sebenarnya. Tetap nggak bisa juga. Tapi lu sebenarnya bisa nggak lempar batu di kolam itu? Enggak sih. Nggak bisa. Karena nggak bisa. Tapi sebelumnya memang disuruh coba dulu. Ternyata memang kayak harus bending badan gitu kayak gini. Iya, batunya juga milih harus yang rada pipih. Iya. Jadi ujung-ujungnya bisa? Dia bisa jauh. Lu bisa? Nggak, ujung-ujungnya bisa nggak atau CGI? Bisa. Cuma pas Bukan CGI, itu Opa Jimmy yang lempar. Opa Jimmy itu siapa? DOP-nya. Oh, DOP-nya. Oke, jadi dibantuin ya, biar pas, jauh pas gitu. Detailnya, pas detail. Kan tek gitu. Dia jago tuh ya berarti ya? Jago. Opa Jimmy jago tuh ya. Jago. Oke. Soundtrack yang paling kalian suka di film Gita Cinta dari SMA tuh yang mana lagunya? Aduh. Apatis, gue sih apatis ya. Ya, Apatis enak Apatis. banget. Kidung sih aku. Sama, gue juga. Aku Kidung. Itu lagu Gojek aku soalnya. Kidung tuh nanti di Puspa Indah. Oh iya ya? Iya, tapi ada tuh Ada ya? kemarin. Ada kan? Ada yang kemarin Kidung ya? Ada Kidung. Ada Ya aku kan kalau Yang ya versi Krisya. aku kalau nggak Kidung ya Gita Cinta yang jadi musikal kita. Iya. Duhai Galih. Apatis sama Duhai Sirna. Ratna. Karena itu Sirna bikin juga moodnya jadi pakai. naik Iya, banget pas bener-bener. nonton ya. Kalau lu, Yes? Tapi yang paling ternyata yang gua kaget banget malah pas terakhir closingnya itu ada merpati. Sirna. Merpati putih ada. Merpati putih. Merpati Ada. putih ada. Yang gua nggak nyangka, oh ternyata pakai yang ini gitu. Ternyata gua Lu suka. nyanyi nggak sih di situ? Sebenarnya di situ memang kita ada penyanyi namanya Segara. Oh, Jadi Segara. Segara tuh yang itu- jadi suaranya Galih. Iya. Mirip tapi suaranya malu ya. Maksud sih Cocok gitu Cocok. maksudnya. Kalau dibawain tuh masih Apa gua kita nyanyi? masih taunya nih Iya. si Galih kan? Iya. Iya kan? Suara masih nyambung gitu. Nyambung, iya, iya. Nggak jauh Nggak beda banget. banget. Nggak tiba-tiba Iya, jadi iya. berat gitu ya. Iya, benar masih ada Galihnya gitu. Tapi adegan menurut gue yang paling gue suka dan ini gue ngerasanya kayak mungkin di lokasi syuting lu bakalan awkward gitu ngebangunnya. Yang masalah ini yang lu lagi benerin oli tuh. Oh Yang iya. benerin oli sepeda. Oh, iya? Itu scene pertama hari itu kan? Fun Iya. fact itu Iya. scene pertama kita. Tuh, bener nggak? Berarti scene pertama langsung ada adegan kayak begitu. Iya. Lu harus tatapan mata sama seorang Prilly Latuconsina. Beuh. Lama, itu Lama pakai berapa lagi. kali? Itu tapi emang detail banget ya. Dan kita ngerjain itu 2 hari kan? Enggak 2 hari. Enggak, buset 2 hari lama. Enggak, itu sini yang Itu lumayan lama sih. Kayaknya 5 jam ada? 5 jam. Ada 5 jam ada. 5 jam. 5 jam ada. Karena itu kan scene opening juga. Iya. Iya scene opening di mana Ratna pertama kali approach Galih kan. Iya, Jadi iya, itu iya, scene yang penting banget dan Monty tiba tuh ngomong gini, kalau kalian berdua gagal ngebawain scene ini, satu film ini gagal. Jadi kan kita agak gemeter tuh dikit ya. Agak Maksudnya gemeter kayak, itu. hah? Ini adalah scene ikonik ke Galih Ratna. Semua ada di YouTube, ada dimanapun ada. Iya. Scene inilah yang diomongin. Ratna ngasih sapu tangan. Karena ngasih sapu tangan pada zaman dulu tuh something banget gitu loh. Iya, Sesuatu bener-bener. banget ngasih sapu tangan tuh Iya, gitu. iya, Sampai Pak Monty tuh ngasih tahu kita gitu. Zaman dulu kalau cowok ngebolehin cewek buka tasnya, itu sama aja kayak cowok zaman sekarang ngebolehin cewek buka HP-nya. Iya. Bener lagi. Jadi di saat Iya, lo iya, bener buka, nggak sih? iya, Bener, jadi di saat si Galih ambil saja di tasku gitu kan, si Ratna tuh langsung deg-degan gitu kan, makanya reaksinya kayak tidak apa-apa Galih aku buka tasnya gitu kan, karena ternyata itu something di tahun 80-an, makanya beruntungnya kita punya sutradara yang selalu ingetin kita gitu, Iya. hal-hal yang penting di zaman itu gitu. Tapi kalian semua nonton film yang lamanya kan? Udah nonton kan? Kita nonton sebelum Nonton kan? syuting. Dan menurut kalian film itu gimana? Baguskah atau menurut kalian harus ada yang dimodernisasi lagi? Iya, kalau untuk waktu zaman 80-an itu kan film box office yang Iya, box disukain office, sama semua semuanya. orang. Jadi emang sebenarnya udah sempurna banget emang Gita Cinta tahun 79 tuh harus kayak gitu. Cuma ya yang di tahun sekarang karakter Ratnanya kan develop nih, jadi punya suara ya. Kayak kalau yang zaman dulu kan agak nurut-nurut Manut gitu aja, kan, manut iya. gitu kan. Yang sekarang tuh Ratnanya berani ngelawan gitu Iya loh. sih, benar. Jadi kayak ya disesuaikan aja sama perkembangan zaman karena ya anak-anak zaman sekarang kan lebih berdiskusi sama orang tua kan, nggak yang manut-manut aja gitu. Kalau lu, Pril, kalau misalkan punya hubungan sama cowok gitu, lu lebih suka karakter yang manut atau yang lu dominan gitu, lu yang speak up? Lu lebih yang mana sih? Kalau lu, Pril? Tergantung situasi. Gue fleksibel kok. Aktris, Enggak, maksudnya Aktris, bro. karena jadi cewek juga nggak bisa dominan terus. Kita kan juga harus ngasih cowok kesempatan buat ngelit kan. Iya, iya, iya. Terus dominan terus tuh juga capek.
Emang nggak capek jadi independent woman? Capek tahu. Iya Kita juga pengen dimanja. Iya. Kadang tuh cowok tuh suka salah persepsi ya, kayak oh Prilly independen, ya udah kita nggak usah merhatiin atau ya udah nggak usah dimanja. Dalam hati gue, ya saya juga pengen dimanja. Kalau gue nggak pengen dimanja, ngapain gue punya pacar gitu kan? Jadi ya sebenarnya aku tipe yang kayak kadang dominan untuk hal yang prinsipil, tapi sisanya aku manut sih. Iya, sisanya Kayak manut saya ya. bucin, apa mau kamu? Oke gitu aja gue. Maksudnya bisa menyesuaikan lah situasinya kan. Iya. Nggak melulu orang independent woman ya. Gak usah nanya kabar dia juga gitu ya. Dia juga butuh ditanyain. Nggak dong. melulu ya kalau punya love language juga lah intinya. mandiri tuh dalam hal kayak ya kita bisa ngurusin diri kita sendiri, kita bisa nyari uang sendiri. Tapi bukan berarti kita nggak butuh perhatian juga gitu. Gue setuju lagi sama Prilly. Lu Iya. setuju nggak, Yes? Setuju dong. Setuju dong. Lu tipikal yang mana kalau lu? Malah kalau gue sukanya yang dia bisa kasih pendapat untuk gue gitu loh. Bukan yang kayak iya aja. Iya. Dan bukan juga yang kayak lu harus gini gitu. Dia ngomong ke gue lu harus gini. Gue lebih suka yang diskusi. Terus habis itu bisa ambil keputusan itu yang sama-sama kita jalan yang terbaik adalah ambil keputusan itu gitu. Jadi bukan yang kayak gue harus menang atau lo harus menang. Kalau gue sih lebih enaknya Fair ya? ya. Terakhir, gue pengen nanya ke kalian berempat, 5 aktor atau aktris favorit yang impactful bagi hidup kalian. Dari Prilly dulu boleh. Meryl Streep, Meryl Streep. Kate Winslet, Ibu Christine Hakim, Wah, Ibu Christine Hakim setuju gue. Oke. Widiawati, Widiawati, Reza Rahadian. Reza Rahadian. 5 tuh ya. Oke. Ya saya sekarang. Kalau gue luar itu Leonardo DiCaprio. Brad Cruise. Pitt, Tom Brad Cruise, Pitt, tapi itu action ya. Cuma kalau misalkan untuk di sini Chico Jericho, Om Yayu Unru. Om Yayu Unru, wah itu kemarin main di Last of Us tuh sama Iya. Christine Hakim tuh keren banget. Satu lagi. Terus Cewek lah satu. Iya, itu satu semua. cewek dong aktris. Yang senior lah. Prilly Latuconsina. Prilly. Enggak ada. Itu gue bantu. Enggak ada. Prilly lah kan sih. Nah itu udah kan. Diem-diem aja nggak usah Prilly, nggak usah Iya. tahu itu ya. Belakang sekarang. Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy yang film mana yang paling gue suka? Duh, bagus semua lagi. Tapi Queen's salah satu Gambit? apa? Queen's Gambit? Nonton Queen's Gambit bagus banget, tapi aku lebih suka Thoroughbreds. Anya Taylor-Joy, aku setuju Meryl Streep. Oh my Streep. god. Right. She's so good in everything. Sekarang udah 10 kali. Yeah. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan yang main Lady Bird. Yang main Lady Bird. Timothy Chalamet. Timothée Chalamet yang sekarang yang lagi Iya. rising star ya. Sama, aduh luar semua lagi. Nggak apa-apa. Satu lagi, nggak. Widiawati. Widiawati. Oke. Masih ada tuh ya berarti Widiawati. Terakhir, Fadi Alaidrus. Oke, pertama Reza Rahadian, Reza Rahadian. Tetap masih ada ya. Mas Rukman Rosadi, Mas Rosa, oke. Mas Rosa, Om Tio Pakusadewo. Pakusadewo? Dewo, iya. Raditya Dika, keren dia. Raditya Dika. Aktor, penulis, sutradara. Cuan dia. Semua dibabat. Terus Sama Ko Ernest. Ko Ernest Prakasa. Oke, sekarang gue pengen main game sama kalian namanya Ultimate Choice. Jadi gue kasih pertanyaan dan kalian jawab dengan cepat beserta alasannya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang paling pecicilan saat di lokasi syuting? Langsung tunjuk aja. Saya sendiri, Saya sendiri. karena saya Gimana paling sih, dia muda ngaku loh. mungkin. Lu, Abun sih. Iya, Abun. Ya Nur Handoko. Nur Handoko namanya Abun. Abun Abun namanya. Zulkar. Oh, berarti itu sama tuh ya, dia ngejokes juga ya? Iya, kalau dia lucu banget aslinya, ya Allah, hiburan banget sumpah. Dia bener-bener iya sih bener ya. Abun tuh Lucu banget. nggak ada Jadi itu matinya lah. jokes-jokesnya dia, jokes-jokesnya Nur Handoko ya jokes-jokes dia. Abun. Iya. Oke, next question. Siapa yang paling diam saat di lokasi syuting? Lu ya? Enggak ya? Enggak juga sih. Cantik nggak sih? Cantik ya. Cantik. Mas Dwi. Ya, Iya, Mas Dwi iya juga sih. Tapi kalau di antara yang kita-kita Oh, gini iya. sekolah cantik. Cantik. Yang diam. Jadi Mimi. Jadi Mimi. Jadi Mimi. Yang yang Temennya jadi Erlin. gengnya. Oh, jadi Ratna. gengnya lo, oke. Iya. Namanya Cantik. Cantik. Oke, gue juga baru tahu tuh. Namanya Cantik. Oke, next. Siapa yang paling banyak Insta story di lokasi? Emang gue enggak selama syuting. Dia cuma ngeliatin semua ngeliatin Prilly. Selama syuting gue enggak story tapi. Siapa Siapa ya? ya? Kru paling. Story. Nah, guys, kita lagi di hari ketiga barengan sama ini. Enggak ada. Nggak ada. Aku juga kalau syuting enggak terlalu gitu soalnya. Kita kan Malah terlalu kita stres untuk terlalu stres mempersiapkan- untuk perannya. Jadi enggak buka sosmed. Oh gitu ya, oke. Bagus loh tapi. Sen loh. banget Paling pada sering saat itu. foto-foto doang sih, foto-foto Arla. Iya, foto-foto. Enggak juga, aku fotonya dikit banget tapi.
Iya, Tapi di foto-foto. Di antara kita paling semua banyak aku lu. aku paling banyak fotonya. Iya. Oh paling banyak foto, stok foto berarti minta ke Arla aja dia. Iya, Iya, Arla. iya. Di airdrop aja. Drop aja. Next, siapa yang kerjaannya nyemil mulu? Waduh. Gue. Bener nggak ya saya dan Arla dan Sampai Maria? infeksi usus. Ah, ya bener lu. Bri. Karena gue Serius? jajan mulu. Jadi bener-bener pada saat itu gue tuh kayak, aduh gue lapar mulu nih tiap menit nih. Tapi catering nggak dimakan sama dia. Iya. Jadi gue beli BM. segala macam Iya. BM. Beli tahu gejrot, beli batagor, beli apa. Terus gue makan semua tuh pada siang Oke. itu. Itu di sela-sela steak juga makan. Iya. Kayak kita lagi adegan kantin ada kayak tuker-tukeran mie gitu karena dia maunya mie yang ini. BM ya anaknya ya. Iya. Yang jahil. Next. Siapa yang paling jahil? Gangguin mulu kalau di lokasi. Abun lagi. Abun. Pengen gue undang deh Abun ini deh. Pengen gue undang deh Abun ini. Iya, Bun mana sih? Next. Kalian berempat, kalian lebih suka lawan jenis kalian punya rambut panjang atau pendek? Pendek. Panjang. 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 Tergantung dari pendek. Hah? Pendek tapi tergantung orangnya. Kalau pendek soalnya cocok-cocokan sih memang. Pengen Kalau menurut pendekin gua ya, belah gitu loh. Pendek tapi yang rambutnya nggak diapa-apain, yang nggak dipakein gel, nggak dipakein pomade, yang benar-benar jatuh natural gitu. Galih banget tuh kayaknya. Yang kayak Wait. Oke, next. Film atau series? Film. 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 Berkorban atau dikorbankan? Berkorban. Maksudnya dikorbankan tuh gimana? Ya maksudnya konteksnya boleh apa aja. Dikorban. Terserah implementasi. Kita yang dikorbanin gitu? Iya, lu yang dikorbanin. aduh sakit Ih, banget. nggak mau gue dikorbanin. Aku mendingan berkorban sih. Mendingan berkorban deh. Kalau Berkorban. gue berkorban. Berkorban lagi. Berkorban. Berkorban karena kalau berkorban tindakannya kita yang ngukur. Oh, iya. Kalau Iya. dikorbankan lawan yang ngukur, nggak mau gue. Lu Yes? Kalau gue Berkorban lah ya. berkorban. Wow, Cakep banget. cool banget. Cool kan? Cool Dapet banget nggak? kamu dapat. Next. Ketika kalian nanti kakek-kakek dan udah nenek-nenek, kalian mau ngapain sih? Mau menghabiskan masa tua di Tuscany, Itali. Detail Dan emang udah diplot. Udah gue rencanain ya. Iya, kelihatan banget udah lama Udah gue banget gue rencanain. merencanakan itu. Sampai rumah di Tuscany jadi wallpaper gue waktu itu. Oh ya? Buat ngingetin gue, ini gue harus punya banyak duit nih biar bisa beli ini. Iya, Gitu. bener. Tapi di sana di saat kita tua, yang bisa kita lakukan hanya ngobrol yang dengan lawan jenis yang nyambung. Betul. Iya kan? Sama melihara apa kek gitu. Iya benar, melihara biasanya melihara apa gitu ya, satu peliharaan yang cocok di rumahnya. Oke ya saya. gue pengennya ini sih, tinggal di countryside gitu, terus punya lahan yang besar, tapi kayak gue bisa berternak gitu. Tapi kocak banget ya, buat otak tua ya gitu. Cuma gue kayak suka aja, kayak karena dari kecil kan gue pengen kayak pelihara terus banyak-banyak gitu kan. Iya. Jadi gue pengennya tuh Farmer. iya, Oh, farmer. peternakan, Hay day gitu ya. perikanan Kayak gitu. Hay gue Day pengen. ya, kayak. Harvest Moon. Harvest Oh, Moon. iya, gitu, Waduh. Harvest Moon ya. Gue pengen Oke gitu gitu sih. ya, lucu sih. Oke. Arla. Gue kalau tua, gue mau punya rumah di kompleks yang rumahnya itu ditakut-takutin anak-anak kompleks. Terus gue mau rambut gue panjang, jadi kayak tiap kali gue keluar sore-sore, anak-anak kompleks lewatin gue. Terus kayak, Sungguh cita-cita yang tidak mulia. Terlalu spesifik ya. iya, tapi dalam rumahnya hangat dan penuh kasih sayang gitu. Jadi lu tapi pengen luarnya, biasanya ditakutin ya. tapi kayak di luar rumah gitu kayak bentukannya itu agak serem gitu. Itu Bu Arla. itu ada ibu-ibu sih, ibu-ibu yang Kayak serem. film Monster House ya. Sungguh Iya. cita-cita yang lumayan unik ya. Unik, tapi gue setuju. Kalau nanti suatu saat nanti lu udah seperti itu, mohon datang lagi podcast ini kita ngobrol. Iya. Pade Aledus. Gue kayak simpel banget, gue pengen puas-puasin main game sih sebelum meninggal aja gitu. Ya ampun, kakek-kakek main game. Tapi lucu sih. Iya. Game gua- PC gitu ya? Iya game PC gitu kan, main Valorant. Main Valo, streaming. Gue pengen jadi madam Eropa pokoknya. Madam Eropa. dengan pasangan yang juga orang Eropa. Enggak. Nggak tahu, pokoknya pasangan gue harus bisa afford rumah di Itali. Ya memang bener dong. Bener, Iya kan? akal, iya. Bener kan? Kan gue ikutan patungan ntar. Gue kan lagi nabung nih juga kan. iya, bener. Untuk rumah di Itali. Amin. Amin. Jadi kalian semua kalau jalan-jalan ke Venice, jangan lupa hubungi Prilly kalau udah Iya. tua nanti ya. Udah tua ya tapi ya kalau sekarang kerja dulu say. Selesai. Terima kasih banyak ya, Prila Thank teman Sinaya, you. saya Abraham, Arla, Fadi udah mau datang, sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Terakhir boleh kalian semua dipersilakan untuk promoin film kalian dan project Gita Cinta dari SMA, ajakan untuk para penonton.
Hai semuanya, kita dari Kes. Kita Cinta dari SMA. Jangan lupa ayo ke bioskop sekarang juga karena kita sudah tayang di bioskop untuk menyaksikan kisah cinta Galih dan Ratna kembali lagi bernostalgia ke tahun 80-an. Iya. Dan dengar isu-isu yang relate sama zaman sekarang juga. Betul sekali. Jadi kalian nanti bisa nangis-nangis, ketawa-ketawa bareng sama pacar, bareng sama bokap, nyokap, atau mungkin sama gebetan kalian mungkin. Betul. Supaya bisa terinspirasi dari Galih nih yang memperjuangkan cintanya Ratna. Asik. Buruan ke bioskop. Oke, terima kasih banyak ya. Terus sekali lagi jangan lupa kalian semua kalau misalkan ada request guest star tulis kolom komentar dan sampai bertemu di podcast Breakdown Bros episode selanjutnya. Bye bye guys. Dadah semuanya. Bye.